Hello friend, bertemu lagi. Kali ini kita dapat servisan Poco X3 Pro dengan kerusakan mati total friend. Oke, kita langsung bongkar, kita cek ya friend kerusakannya. Dan ternyata seperti ini. Kita tunjukkan. Kita cek menggunakan power supply, itu ampernya sedikit sekali, cuma 0,13. Fix ini CPU tidak normal friend. Setelah kita rebel CPU, ini kita sudah rebel CPU nya, ampernya 0,26 dan CPU itu panas friend. CPU nya kemungkinan short atau konslet, makanya kita putuskan untuk ganti CPU. Kita ganti CPU baru. Nah, itu CPU lamanya kita lepas, kita bersihkan dulu, kemudian kita pasang CPU baru friend. Sudah terpasang, kita dinginkan dulu, kemudian kita tes ampere. Oke, kita colok ke kabel USB power supply. Nah, ini kalau normalnya itu Poco X3 Pro CPU dan RAM, ya kok CPU dan RAM, CPU dan UFS itu harusnya nyala LED. Jadi posisi mesin tidak ditancap baterai, hanya ditancap cas saja, itu LED-nya menyala berkedip. Ini harusnya normalnya seperti ini. Kalau yang tadi kan LED-nya mati dan ampernya terlalu tinggi, CPU-nya juga panas. Kalau ini tidak, ini LED-nya menyala, CPU-nya normal. Oke. Setelah CPU sudah terpasang dengan baik, kita sekarang harus lakukan jumper test point. Jadi kenapa harus dilakukan jumper test point? Itu agar kalau kita colok USB itu agar CPU tidak terlock atau CPU tidak locked terhadap kunci, karena UFS-nya ini masih ada file dari bawaan CPU yang lama. Kalau ini terkoneksi ke CPU baru, itu CPU-nya bisa lock, dan kalau CPU sudah lock itu CPU tidak bisa dipakai lagi. Makanya ini kita harus jumper test point agar CPU tidak lock. Nah, intinya seperti itu. Kalau kita jelaskan panjang pusing juga. Aku juga pusing malah jelaskan friend. Intinya agar CPU tidak terlock. Oke. Nah, ini kita jumper dulu test pointnya. Karena ini kita mencoba menggunakan metode ganti CPU tanpa congkel CPU atau tanpa box. Jadi UFS tetap menempel tanpa dicongkel, tanpa menggunakan box. Kita menggunakan metode seperti itu. Beberapa kali saya jadi, cuman untuk yang ini kita coba dulu, soalnya ya nggak semua sama, nggak semua langsung jadi juga, berbeda-beda. Cuman ini salah satu metode penggantian CPU baru pada Poco X3 Pro. Oke, sudah kita jumper test point, kemudian kita langsung pasang RAM-nya friend. Kita cetak dulu RAM-nya, tapi jadi setelah kita cetak baru kita pasang, maksudnya seperti itu. Oke, proses pencetakan sudah belum selesai, masih proses pencetakan ini.
Oke, kalau ini sudah belum ternyata. Nah, kalau ini sudah selesai. Oke, langsung kita pasang. Kalau sudah terpasang, ini harusnya terkonek 9008 kalau di komputer brand. Kita coba dulu ya. Pertama kita tes dulu ampernya, kita cek ampere itu masih normal, pemasangan RAM-nya sudah baik atau belum, mesinnya short atau enggak. Ini agar aman seperti itu. Jadi jangan langsung colok ke komputer langsung di flash. Kalau saya sih seperti itu. Nah, sekarang sudah aman. Tuh sudah terkonek 9008. Kemudian kita masuk ke menu ke Qualcomm. Ini menggunakan unlock tool ya friend. Jadi tidak menggunakan box, kita menggunakan unlock tool saja. Ini salah satu metode yang pernah saya pakai. Jadi UFS tidak perlu diangkat, tidak perlu diiris menggunakan box. Kita bisa lakukan iris menggunakan unlock tool. Seperti itu sih. Langkah pertama kita isi firehose-nya dulu. Kita isi firehose dari file X3 Pro, dari file engroom-nya atau file CSC. Nah, kemudian kita lakukan boot. Nah, kita tunggu sampai terdeteksi. Kita tadi klik boot device. Jadi boot device itu untuk mendeteksi atau identify lah. Ini sudah terbaca semua partisinya. Pastikan ini tercentang semua partisinya, kemudian kita iris. Jadi kita hapus semua partisinya. Ini harus terhapus semua friend. Loh, kok ada yang violet? Nah, kalau ada yang violet seperti ini, kemungkinan UFS-nya sudah korup. Jadi kalau UFS yang sehat itu harusnya diiris oke semua di situ. Harusnya hijau semua kalau diiris. Jadi ini kemungkinan UFS-nya memang sudah korup, jadi dia diiris itu gagal. Nah, ini coba kita tunggu dulu. Nah, itu emang sudah violet semua. Jadi ini sepertinya kita tidak bisa menggunakan metode yang seperti ini atau tanpa congkel UFS. Sepertinya kita mau tidak mau tetap harus congkel UFS. Kita gunakan box UFS-nya friend, atau alat program UFS-nya. Oke, kita cabut. Coba kita boot device ulang, kita identify. Oke, memang ini sudah korup friend. Partisinya sudah tidak mau terbaca. Oke, kita sudah tidak bisa menggunakan metode yang ini friend. Jadi kadang seperti ini, ada yang bisa, ada yang tidak, karena kondisi UFS itu berbeda-beda. Ada yang masih sehat, ada yang sudah korup. Nah, seperti itu yang membedakan. Ya sudah. Kemudian kita cabut saja. Mau tidak mau kita harus congkel UFS-nya friend. Oke, kita lepas dulu. Nah, kita sekarang copot UFS-nya. Congkel dulu UFS-nya friend.
karena kita harus iris manual, harus iris menggunakan box. Kita bersihkan dulu, kemudian kita cetak dulu. Oke, sudah tercetak, kita masukkan ke box. Kita menggunakan alat MIPI box untuk sekarang, friend. Ini MIPI box ini alat untuk program UFS. Jadi HP-HP yang menggunakan UFS kita bisa program menggunakan ini alatnya. Oke, setelah kita pasang di alatnya, kita tancapkan dulu kabelnya, friend, agar alatnya terkoneksi pada komputer. Setelah itu kita buka aplikasinya, MIPI Tester. Oke, kita pilih UFS 3 titik karena ini menggunakan UFS 3.1. Kita pilih menu yang UFS 3.x, kemudian kita connect IC. Kita klik connect IC agar terbaca IC-nya. Oke, kita tunggu dulu, alatnya sedang membaca IC UFS-nya. Sudah mulai terbaca spesifikasinya, kemudian kapasitasnya berapa giga, kesehatannya berapa, itu terbaca di sini. Nah, kan UFS korup. Kapasitasnya 256 UFS giga. korup. 0,0. Mau nggak mau harus full iris. Oke, ini UFS sudah kita full iris. Semua UFS sudah kosong. kosong, sama sekali tidak ada partisi. Sekarang kita isi file engroom, engineering room, pojok ekstrak room. Kemudian kita klik flash. Udah, tinggal kita tunggu prosesnya, friend. LON 0 sudah ada isinya. Ini LON 0 harusnya ada isinya seperti ini. Sudah kita disconnect. Oke, sekarang kita pasang UFS-nya, friend. Sudah terpasang, kita dinginkan. Kemudian kita pasang. Kita lepas dulu test pointnya tadi, jam peran test pointnya. Kalau tidak kita lepas, ini kalau kita colok ke HP tidak menyala sama sekali, dan kalau kita colok ke komputer hanya terdeteksi 9008. Makanya kita harus lepas dulu test pointnya, jam peran test pointnya. Dan kita sudah pasang, kita coba charge print.
Andane nak minggu itu. Sik, ndak baterainya apa ya? Wah, asem tenan iki. Kehabisan baterai, Lur. Kejocek. Kehabisan baterai iki. Balik uripe. Tusuk mau Pak. Ya lemes kan selesai. Oke, baterai sudah terisi. Sekarang coba kita cas ulang. Sudah menyala. Tapi hanya Mi mati. Tuh. Hanya muncul logo Mi. Kemudian mati, nyala lagi Mi. Mati lagi. Nah, ini kalau sudah seperti ini, kita tinggal masukkan ke Facebook. Nah, sekarang kita flash room global via Facebook. Jadi kita flash posisi Facebook brand menggunakan unlock tool. Oke, kita klik menu Facebook. Kemudian kita pilih file. Sebentar. Malah buka YouTube. Oke, kita musikan dulu biasanya brand biar tidak tegang. Oke, kita lanjut. Isi file flash all. Kita klik yang itu, yang flash all. Kita pilih room global, kita pilih flash all. Kemudian kita klik flash. Sudah. Ini kita tinggal nunggu prosesnya sampai selesai brand. Ini agak lama ini prosesnya yang flash ini, karena kita flash ke room globalnya. Oke, flashing sudah selesai dan ini HP-nya sudah menyala. Oke, sekarang NV data is corrupted. Ini harus diganti resistornya. Bagian mana? Bagian ini. Nah, tuh harus ada yang diganti resistornya. Nah, jadi untuk S3 Pro ini kalau penggantian CPU baru, CPU new, itu wajib diganti resistor buat ID-nya dengan ukuran resistor 10K. Kalau tidak diganti ya seperti ini, hanya NV data korup, dia hanya stuck recovery, kemudian ada tulisan NV data korup. Nah, ini sekarang kita ganti resistor 10K. Ini yang diganti ini. Ini yang diganti 10K. Yang sederhana. Gue napi langsung yang duitnya gerak 50 euro.
Turut-turut ping 6 ping Ki main Rewantara. Rewantara ping 5. Ki main meneh Pindo kalah meneh. Kita web data dulu. Man, maghrib. Dari selalu bineka. Garis lagi. Enek Kiki serangannya apa kan? Jujur. Udu sijena. Seneng tak kuda. Nganu. Gilas. Du siji meneh. Nganu. Biru kemudian aku mulai Ah, jadi Leomord. Leomord. Wah, kok LCD-nya seperti ini. LCD-nya jelek sekali. Kawannya Pablo itu. LCD-nya jelek sekali, friend. Ada bayang-bayang kuning di sampingnya, friend. Hanya anak singkong, yeah. Sudah done masih. Enam.
Ini pita basisnya masih kosong. IMEI-nya kosong. Kalau rame nanti kita lanjut video repair IMEI friend. Kalau rame videonya, hehe. Jadi ini sudah bisa wifi-an. Tapi kalau sinyal pasti nggak muncul soalnya IMEI ini belum di repair. Nanti kita harus repair IMEI dulu. Ini IMEI-nya kosong, masih kosong.